Ya kan, as-sabru miftahul dzufri. Sabar adalah kunci kesuksesan. Ada pertanyaan dari salah satu subscriber nih. Jadi di komentar ada pertanyaan, bagaimana caranya untuk istiqomah membaca zikir setiap habis sholat subuh? Silakan Gus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini tentunya buat kita semua. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum. Allah tidak akan merubah seseorang, ya, kecuali orang-orang tersebut, kaum tersebut, golongan tersebut mau berubah dengan sendirinya. Artinya apa? Artinya, Mas, orang itu kalau mau berubah harus ada usahanya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran juga yang kita sering dengar nih, kun fayakun, ya enggak? Iya. Jadilah maka jadi. Allah mau bikin ente langsung bisa zikir setiap pagi, semangat, bisa enggak? Bisa. Allah mau bikin ente langsung jadi orang soleh, mau jadi langsung ahli ibadah, mau jadi langsung ahli ilmu, bisa. Tapi artinya apa kalau Allah langsung bikin langsung gitu? Manusia tidak ada usahanya. Makanya kalau seseorang mau berubah menjadi lebih baik, maka harus bersungguh-sungguh dalam dirinya, mengusahakan dirinya menjadi lebih baik. Ya, Jadi harus ada upaya dulu ya. Harus ada upaya. Jangan kaum rebahan tapi keinginannya tinggi banget. Nggak akan sukses. Nggak bakal. Harus ada usahanya, dibarengi dengan kesabaran. Iya, Ya kan, as-sabru miftahul dzufri. Sabar adalah kunci kesuksesan. Ya. Kayak gini, Mas. Proses itu, ya, itu harus terjadi manakala seseorang menginginkan kehidupannya akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Itu harus terjadi. Tidak ada seorang pun yang menjadi dirinya lebih baik tanpa melalui proses usaha dirinya menjadi lebih baik. Tidak ada. Jadi artinya apa? Memaksa semaksimal mungkin dirinya menjadi lebih baik. Memaksa. Coba yang kita lihat, Mas, ada ustadz, ada kiai, dengan gampangnya, dengan entengnya dia ke masjid misalnya nih ya, dengan entengnya melakukan sholat subuh, dengan entengnya melakukan sholat isya, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, intinya melakukan sholat 5 waktu, dan atau contohnya ibadah-ibadah yang lain lah. Apa mereka tiba-tiba semangat dengan sendirinya? Tahu-tahu dia semangat ke masjid, semangat? Enggak. Sebelum-sebelumnya dia memaksa, pahit, tapi dihadapi terus, hajar. Tidak ada kata menyerah bahwa ini adalah perbuatan yang harus dilakukan. Ini adalah perbuatan ibadah yang akan membawa dirinya keselamatan di dunia dan di akhirat. Begitu. Jadi tidak ada orang tahu-tahu menjadi semangat ibadah dengan sendirinya, nggak ada. Artinya ada proses yang harus dilalui. Istiqomah itu artinya continue, terus menerus, jejak, lurus, bisa. Jadi istiqomah itu Anda melakukan sesuatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal yang soleh itu continue, tidak berhenti sama sekali. Itu istiqomah. Apapun perbuatan baik itu. Ya, contoh tadi ada orang saya kepingin kok zikir ini supaya istiqomah. Ya harus dilalui prosesnya, pahitnya dulu. Harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Ada kisah seseorang, ya, ceritanya ada orang itu sulit untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, akhirnya dia tanya sama gurunya lah, bahwa saya itu sulit untuk melakukan hal-hal yang baik. Hawa nafsu ini mengajaknya hal-hal yang tidak baik terus. Begitu cerita sama gurunya kasih botol. Di botol itu ada madu, ada yang pahit. Di atasnya barang pahit lah intinya. Iya. Di atasnya pahit dulu, baru bawahnya apa tadi? Manis. Madu.
Madu. Iya, madu, manis. Gurunya ngomong, nih, minum, murid saya. Nah, diminum, ketika dia minum, merasa kepahitan. Mau muntah, tapi gurunya ngomong, harus dihabisin. Begitu sampai detik-detik madu, diambil sama gurunya. Tapi gurunya nggak mau tapi muridnya nggak mau lepas nih. Karena sudah enak, awalnya pahit jadi apa? Manis. Jadi manis. Mau dilepas sama gurunya nggak mau. Akhirnya guru ini ngomong, nih contohnya orang istiqomah itu begini. Perjuangannya itu begini, pahit dalam menjalankan keistiqomahan ini. Tapi suatu saat Anda akan menemukan kemanisan yang Anda tidak mau lepas dari kemanisan tersebut. Artinya apa? Ini tepat apa yang dikatakan al-istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia, lebih baik daripada karomah. Karomah itu kemuliaan. Masya Allah, itu karomah kan luar biasa. Karomah luar biasa. Biasanya orang mengartikan karomah apa? Hal-hal takjub di luar nalar manusia atau khorikul adah, perkara-perkara yang keluar dari adat kebiasaan manusia. Iya kan? Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Wathubutul karomah bidawamil istiqomah. Dan tumbuhnya kemuliaan, tumbuhnya kehormatan dengan cara melanggengkan keistiqomahan. Mantap. Coba bayangkan. Jadi kita nggak usah mencari kemuliaan, kita nggak usah mencari hal-hal yang ajib atau hal-hal yang membuat dirinya akan lebih unggul dari siapapun, nggak usah. Cukup kita melanggengkan keistiqomahan, kehormatan akan datang kepada dirinya, kemuliaan akan datang kepada dirinya. Artinya kan yang luar biasa ternyata ada di dalam diri ya. Biasanya kan kita melihatnya, wah itu karomahnya luar biasa. Sebenarnya istiqomah itu kan ada di dalam diri, kemauan kita ya. Itu sebenarnya kalau dilakuin itu hal yang luar biasa ternyata ya. Iya. Jadi orang yang istiqomah, Mas, di antaranya dia akan hilang ketakutannya kepada siapapun, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah, maunya istiqomah itu kontinu ya, dalam keadaan sedih dia tetap berzikir, misalnya dia itu istiqomahnya zikir. Ya. Orang yang istiqomah dalam beramal soleh, ya, apapun amal solehnya, ya, itu dia tidak akan merasakan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan kasih jalan keluar dari problem-problem yang dihadapi. Allah akan angkat kesedihan-kesedihannya. Orang yang istiqomah. Banyak tentang keistiqomahan ini. Bahkan disebutkan, Mas, dalam satu keterangan, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Di situ terangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amal yang soleh ini, itu adwamuha. Apa? Langgengnya, terus-menerusnya, wa in qalla, walaupun sedikit. Sedikit terus-menerus, Allah lebih suka daripada ente ngelakuin perkara yang banyak tapi cuma 1 kali. Setelah itu nggak ngelakuin lagi. Bahkan, Mas, termasuk daripada tipu daya setan itu, kita sukanya melakukan hal-hal yang kepinginnya langsung banyak. Contoh, kita tahu bahwa manfaatnya sholat tahajud ini luar biasa. Nih misalnya nih, seperti yang diterangkan para ulama lah. Nah, terus begitu mendengarkan keistimewaan sholat tahajud ini, malamnya sholat tahajud. Itu setan, cara tipu dayanya. Ayo, kamu kan udah tahu caranya, keistimewaan sholat tahajud nih. Ayo, sholat tahajud, langsung aja 20 rakaat, jangan tanggung-tanggung. Iya enggak? Itu termasuk daripada tipu daya setan. Begitu ngelakuin 20 rakaat, besoknya nggak sholat tahajud lagi. Karena apa? Udah males, capek. Tapi begitu tahu manfaat daripada sholat tahajud, keistimewaan sholat tahajud, dia melakukannya 2 rakaat. Tapi kontinu, terus-menerus, Allah lebih mencintai amal tersebut daripada melakukan 1 kali besar, tapi cuma 1 kali. Tadi saya mengatakan bahwa ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ya kan? Iya. Jadi coba bayangkan kata-kata amal yang dicintai oleh Allah, dicintai coba. Ya, dicintai oleh Allah. Itu yang langgeng, yang terus-menerus.
Iya kan? Coba bayangkan, orang yang melakukan pasti dicintai oleh Allah. Orang yang melakukan keistiqomahan terus-menerus, continue dalam beramal nih, apapun itu amalnya, yang penting amal yang betul-betul diridhoi oleh Allah, orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dicintai, orang yang sukses, orang kaya, orang yang hebat dicintai, mungkin hidup kita akan sedikit beres kalau ada masalah. Coba bayangkan, kalau ada orang dicintai oleh Allah, kehidupannya pasti diberesi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai oleh Zat yang maha memberesi segala-galanya. Jadi orang istiqomah secara tidak langsung akan diberesi kehidupannya dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini setidaknya belajar istiqomah, setidaknya. Walaupun belum bisa betul-betul istiqomah, setidaknya belajar istiqomah. Di antara keistimewaan istiqomah, itu akan merubah hawa nafsu yang asalnya amarah jadi lawamah. Apa hawa nafsu amarah? Hawa nafsu amarah itu begini. Hawa nafsu yang selalu mengajak dalam hal keburukan, atau mengajak hal-hal yang tidak baik, atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, dengan dia beristiqomah, maka nafsu ini akan berubah menjadi lawamah. Nafsu yang sukanya mengkritik. Contoh, kita ini kan sebenarnya melakukan sholat 5 waktu kan sudah kewajiban ya. Terus sudah istiqomah melakukan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah kita lakukan. Coba, kalau sesekali kita sudah jam 2 belum melakukan sholat zuhur, gimana hatinya? Nggak enak banget. Nggak enak. Nggak nyaman. Karasa ini kayak dikejar-kejar supaya ini melakukan sholat zuhur. Segera mungkin. Segera mungkin, karena waktunya mau habis ini. Ya kan? Sudah jam 4:30 belum sholat asar, hatinya akan dikritik oleh hawa nafsunya. Kamu itu belum sholat asar, ayo ini waktunya mau habis. Ya enggak? Nah, dengan keistiqomahan melakukan sholat 5 waktu, maka nafsu itu akan berubah sedikit demi sedikit mengkritik diri kita yang belum melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga orang yang sudah melakukan zikir setiap habis subuh, akan dikritik oleh hawa nafsunya. Setelah dia istiqomah nih, dia akan dikritik oleh hawa nafsunya. Apa kritikannya? Ayo, kamu biasanya zikir subuh, kok habis subuh zikir, kok sampai jam sekarang belum zikir. Biasa orang sholat duha, belum melakukan sholat duha, akan dikritik oleh nafsu lawamahnya. Kamu belum melakukan sholat duha loh hari ini. Biasa melakukan sholat tahajud, nggak melakukan sholat tahajud, kebablasan, masuk waktu subuh belum sholat tahajud, akan dikritik. Kamu tadi nggak sholat tahajud loh. Inilah faedahnya keistiqomahan. Kamu akan dikritik oleh hawa nafsunya sendiri dengan melakukan keistiqomahan tersebut. Ya enggak? Jadi artinya begini, pertama ini memang berat. Melakukan sholat 5 waktu, berzikir, dan apa, berat semua. Kalau kita melihat ada ustadz atau ada kiai atau siapapun orang yang sudah melakukan keistiqomahan tersebut dalam amal soleh, itu awalnya juga dipaksa. Bukan tiba-tiba menjadi orang baik saja, enggak. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Jadi memang apa ya, butuh usaha. Lah, usaha ini tidak akan mengkhianati hasil. Ya, kadang kita lihatnya itu hasil langsungnya aja ya. Contoh, kita melihat orang itu sudah sukses, tapi kita nggak tahu perjalanan menuju suksesnya itu kan pencapaiannya, kerja kerasnya, istiqomahnya, artinya perjuangannya kan itu luar biasa yang kita belum tahu ya. Jadi kalau kita mau sukses, namanya zikir pagi setiap habis subuh, istiqomah ya itu memang harus diupayakan terus, kayak gitu ya, supaya berhasil. Supaya berhasil lah. Kita sudah membahas ya, membahas tentang orang yang sudah mengingat Allah akan diberesi kehidupannya, iya kan? Zikir lah. Itu juga butuh proses. Proses bagaimana? Dia akan lupa, dia akan lalai ketika bangun tidur,
harus mengusahakan dirinya, harus mengingat-ingat dirinya. Yang bisa menggugah siapa? Yang bisa apa namanya? Yang bisa bergerak dalam hal ini semua ya diri kita. Kalau nggak ada kemauan, nggak bakal bisa. Yang bangunin istrinya, yang bangunin anaknya, yang bangunin orang tuanya, dasar memang nggak ada keinginan untuk berubah, ya nggak bakal berubah. Tapi kalau orang mau berubah, nggak disuruh siapapun, dasar dia mau berubah menjadi lebih baik, dia akan berubah. Benar. Jadi artinya apa? Keinginan harus didahulukan. Nanti akan timbul kesemangatan dalam dirinya. Keinginannya aja nggak ada, gimana mau hasil? Jadi benar banget. Emang kalau ada keinginan itu pasti ada hasilnya. Jadi contoh kita pengen bangun pagi, pengen sholat tahajud di jam 3 pagi. Coba kalau pas lagi mau tidur, niatkan dalam hati ada keinginan nanti jam 3 mau bangun. Pasti nanti jam 3 bangun dengan sendiri. Karena di hati kita sudah ditanamkan keinginan untuk bangun dan sholat tahajud. Memang harus ada niat, ada keinginan. Ya enggak? Apapun itu dalam hal amal soleh, ya kan? Ini karena konteksnya tadi pertanyaannya berzikir, kepengen istiqomah dalam berzikir, ya kan? Dalam hal dunia pun sama. Ya enggak? Betul. Iya, dalam hal dunia pun sama. Kalau kepengen sukses ya harus bersungguh-sungguh. Nanti hasilnya bagaimana urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan rezeki, yang penting ente usaha. Allah itu nyuruhnya ente usaha. Ya kan? Urusan yang ngasih jatahnya siapa? Allah. Kita mikirnya hari esok nanti gimana, padahal yang harus kita pikirkan itu hari ini dikerjakan semaksimal mungkin. Besok urusannya Allah, hasil nanti urusannya Allah. Betul. Itu orang pada salah pikirnya seperti itu, mikirnya wilayah Allah dipikirin, nggak mikirin wilayahnya sendiri. Wilayahnya sendiri adalah upaya sehebat mungkin, semaksimal mungkin untuk mengerjakan sesuatu. Itu wilayah kita, nanti hasilnya itu baru wilayah Allah. Mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Ya, jadi artinya semua itu butuh usaha dalam hal keistiqomahan beribadah. Apapun itu bentuk ibadahnya ya. Betul. Ya. Atau dalam hal duniawi. Itu harus harus bersungguh-sungguh. Tidak bisa Allah kasih tahu-tahu jadi sukses mendadak. Allah bisa nggak? Bisa. Ya, kadang-kadang orang ngomong, wis dasar kun fayakun ya dadi. Dasar orang ya orang betul. Dasar Allah mau kasih yang baik ya jadi baik. Cuman kan artinya apa kita dihidupkan di alam dunia ini? Supaya usaha kok. Sebenarnya kalimat tersebut benar. Cuman pengucapannya itu kita belum usaha sudah ngucapin seperti itu. Harusnya ucapan tersebut dikatakan ketika kita usaha sudah maksimal, sudah kita pelajari, sudah kita perjuangan, terus baru berucap seperti itu. Gitu ya. Jadi salah penempatan ucapan seperti itu. Mungkin seringnya kita seperti itu. Digunakan bukan pada tempatnya. Iya enggak? Jadi kun fayakun terkadang tidak digunakan pada tempatnya. Jadi akhirnya menganggap bahwa wis dasar memang Allah mau kasih yang baik ya baik, betul. Cuman kan ada proses, ada perjuangan. Semuanya kok kita hidup perjuangan semua kok, Mas. Benar. Apa sih yang enggak? Ya enggak? Ya, orang yang punya harta akan memperjuangkan memperjuangkan hartanya. Ya kan? Orang yang punya ilmu akan berjuang dengan ilmunya. Iya, yang punya pikiran berjuang dengan pemikirannya. Yang punya kamera seperti Anda ini, ya kan? Berjuang dengan kameranya. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah subscribe ya. Nanti teman-teman yang suka dengan video-video seperti ini, teman-teman bisa subscribe channel kami, dan kalau ada keinginan untuk bertanya dengan Gus Naufal Basalam ini, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk tulis di komentar.